Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasman Edi Luhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman. NIM 210201070077, kelas MJ701, Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya langsung menjawab tugas ya, atau UAS, ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Terlebih-lebih sebelumnya yang saya hormati sekaligus dosen pengasuh mata pelajaran Manajemen Strategi, Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SST, MK, MM, MHUM. Baik Pak, di sini saya akan langsung saja. Di sini saya mengambil judul Kemampuan Pemimpin dalam Menyatukan Berbagai Elemen Menuju Keberhasilan Organisasi. Pendahuluan dan latar belakang. Dalam era persaingan bisnis yang dinamis, manajemen strategi menjadi kunci keberhasilan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan tidak hanya perlu merumuskan strategi korporat yang jelas, tetapi juga memastikan keselarasan antara struktur organisasi, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan strategi bisnis unit atau SBU. Tantangan utama meliputi disrupsi teknologi yang memaksa adaptasi cepat, ketidakselaraan antara strategi dan implementasi di tingkat operasional, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi atau kolaborasi, studi kasus seperti kegagalan Nokia atau karena resistensi terhadap perubahan, dan kesuksesan Apple atau berkat integrasi SBU dan budaya inovatif membuktikan bahwa pendekatan manajemen strategi yang holistik sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana perusahaan dapat membangun kerangka manajemen strategik yang efektif melalui pendekatan struktur kepemimpinan, budaya, dan SBU. Latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang dibahas adalah bagaimana struktur organisasi dapat dirancang untuk mendukung implementasi strategi. Kemudian, apa peran kepemimpinan dalam menyelaraskan elemen-elemen manajemen strategi. Kemudian bagaimana budaya organisasi dibentuk untuk memperkuat strategi perusahaan. Kemudian bagaimana strategi bisnis unit atau SBU dikelola agar selaras dengan tujuan korporat. Maksud dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk satu, ini poin pertama, menganalisis hubungan antara struktur organisasi dan efektivitas strategi. Lanjut, menjelaskan peran gaya kepemimpinan dalam eksekusi strategi. Kemudian mengidentifikasi langkah membangun budaya organisasi yang adaptif. Kemudian mengevaluasi strategi tingkat SBU menggunakan alat analisis seperti BCG, Matrix, dan Fortress 5 Forces. Kemudian lanjut, manfaat. Di sini ada beberapa manfaat teoris, ya. Pengembangan ilmu manajemen strategi, kemudian memberikan kontribusi pada literatur tentang integrasi struktur organisasi, kepemimpinan budaya perusahaan, dan strategi bisnis unit atau SBU dalam kerangka manajemen strategi. Memperkuat teori-teori seperti Resources Based View, RBV, dan Dynamic Capabilities dalam konteks adaptasi bisnis. Kemudian model konseptual baru menghasilkan model kerangka kerja atau framework yang menggabungkan analisis BCG Matrix, Porter's 5 Forces, dan Balance Source Scorecard untuk evaluasi strategi. Kemudian next, data dan fakta. 85% tim eksekutif menghabiskan kurang dari 1 jam per bulan membahas strategi Harvard Business Review di tahun 2020. Kemudian perusahaan dengan keselarasan strategi struktur memiliki profitabilitas 36% lebih tinggi dari McKinsey 2019. Kemudian lanjut kesimpulannya, dalam era persaingan bisnis yang dinamis, keberhasilan organisasi sangat tergantung pada manajemen strategi yang efektif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus merumuskan strategi korporat yang jelas dan terarah, kemudian menjaga keselarasan alignment antara struktur organisasi, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan strategi bisnis
unit atau SBU. Oke Pak, demikian dari hasil presentasi sekaligus saya sebagai ketua kelompok. Sekian dan jika banyak kesalahan kata atau salah pengucapan dari saya mohon dimaafin. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih.